Halo Halo teman-teman, teman-teman, perkenalkan saya Vali dan saya Nita. yang akan memandu kalian pada acara podcast hari ini. Wah, seru banget nih. Jadi ini tuh podcast pertama yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya wilayah Cirebon. Betul sekali. Dan di sini kita nggak bakal sendirian nih. Kita Iya, mengundang salah betul. satu aktris dan dosen di Poltekkes Tasikmalaya Wah, Cirebon. siapa Kira-kira itu? siapa sih? Siapa ya? Kalian bisa nebak siapa? Penasaran nih? Ayo panggil aja. Penasaran. Kita panggil Bapak Maula Ismail Muhammad. Wih. Selamat datang, Pak. Iya, Selamat datang terima di kasih. acara Poltekkes podcast pertama di Cirebon ya. Iya. Ya. Bagaimana nih, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bagus, baik, sehat. Ya. Pas- Bapak kesini naik apa Bapak? Wah, terbang Mas. Saya Terbang. iya Pakai apa naik Pak terbangnya, Pak? naik motor Mas. Iya, terbang naik motor. Sudah berapa motoran dilewati Pak? Wah, Kayaknya kebanyakan dari Kebanyakan pertanyaan. kayaknya. Iya. oke. Nah, Ini Gimana? Bapak lagi sibuk-sibuknya kan nih sekarang nih. Tapi menyempatkan datang di podcast Tama ini. bener sih. Terima kasih banyak Pak udah Iya, datang ya. sama-sama sudah diundang ke podcast ini. Iya. Oke. Jadi di sini kita mau ngapain sih, Vali? Nah, jadi sini kita akan mengulik dan mencari tahu apa itu dan terbentuknya UKM multimedia ini. Iya, betul. Jadi kita ngobrol santai aja ya, Pak. Betul. Ya. Oh ya, kita perkenalkan dulu nih. Ini adalah Bapak Maula Ismail ya, selaku pembina UKM multimedia. Ya. Oke, ada apa ya, mau nanya apa? Yang pertama nih, kita mau nanya dulu Pak, apa sih sebenarnya UKM multimedia ini? Karena kan pasti teman-teman nih kayak belum tahu atau mungkin apa sih multimedia? Kan baru nih Pak multimedia ini. Jadi bisa diceritakan dulu mungkin ya itu multimedia itu apa sih? Bagaimana proses dan terbentuknya itu gimana sih Pak? Kira-kira tuh Pak? Oh, oke. Jadi sebenarnya UKM multimedia itu kalau dibuatnya ya, ini dibuatnya itu sudah tahun 2023 pertengahan apa ya? Apa bulan apa saya lupa gitu ya. Ini sekarang 2024 ya. Iya, betul. Ya, cuma memang kalau 2023 itu mungkin karena baru ya, terus Betul. mendadak ya yang pesertanya itu mahasiswa yang mau bergabung dan aktif itu belum kelihatan Oh gitu. iya. Jadi dulu waktu awal pendirian UKM multimedia itu udah ya, yang pertama yang penting ada organnya dulu. Gitu. Iya, Yang betul. ada ketuanya, ada sekretaris, kemudian ada anggotanya. Kalau nggak salah dulu tuh cuma berapa ya? Yang daftar itu lumayan dulu waktu pertama 2023 itu. Iya. 10 lebih lah. Tapi nggak tahu ketika kumpul cuma ya begitu gitu. Nah, itu di tahun kemarin itu sempat ada open recruitment berarti ya Pak? Ada open recruitment kemarin itu ya lewat ya belum sistematis ya karena baru ya, yang penting nge-share aja yang mau ikut gitu. Jadi belum jelas gitu. Nah, harapannya mungkin yang nanti mungkin lebih bagus lagi ya. Nah, Amin. di tahun 2024 ini lumayan nih tampaknya ada yang saya lihatnya ada darah-darah baru nih, segar gitu kan. Bukan Iya. cuma dari RMIK aja yang mau Iya. aktif tuh. Ada dari prodi Dari lain. kebidanan juga ada Betul. seperti itu. Nah, harapan saya juga dari prodi yang lain juga ikut gitu. Jadi Iya. dari keperawatan, dari gizi. Kalau Cirebon itu kan cuma 4 ya, gizi, keperawatan, RMIK, dan Kebidan. kebidanan. Bidanan Betul. sekarang ada 2 nih tahun Iya. ini ya, D3 dan D4. D4 seperti itu. Jadi ya seperti itu. Itu kalau dari pendiriannya. Ini 2024 belum selesai seperti itu. Berarti ada tantangan nggak sih Pak dalam membentuk UKM ini Iya, gitu? biasanya itu Pak untuk ngumpulin anak-anak ini susah banget gitu. Iya. Atau untuk membangun UKM ini nih Pak. Gimana tuh Pak kira-kira kayak mengumpulkan dari murid-murid ataupun mahasiswa gitu Pak? Pasti ada kendala atau tantangan gitu Pak. Kira-kira bagaimana tuh Pak?
Jadi ini kan kita konteksnya itu apa ya? Universitas ya. Jadi universitas itu dia punya satu sisi selain dari keilmuan, sisi lain itu mahasiswa itu harus apa ya? Diwadahi itu. Jadi UKM itu sebenarnya ada slot untuk yang berbau teoritis dan ada slot untuk pengembangan diri, minat bakat istilahnya. Seperti itu. Betul, betul. Saya mulai dari situ ya berceritanya tantangannya. Nah, Boleh. minat bakat ini salah satunya ini adalah UKM multimedia ini gitu. Iya. Jadi harapannya itu eh, mahasiswa itu ada wadahnya dulu gitu. Nah, Betul, betul. ada wadahnya untuk pengembangan bakat. Nah, terus kemudian kita itu melihat dari kacamata itu ya, bahwa UKM multimedia ini ada dalam slot minat dan bakat gitu. Nah, akhirnya kita tidak bisa tidak bisa harus mematok. Maksudnya kalau kuliah kan teman-teman pasti dong paket ambil ini, ambil itu, Betul, yang betul. ya kan sudah jelas gitu. Iya, Mau nggak mau ya masuk gitu. iya, Kalau betul. ini beda gitu. Nah, itu tantangan pertama. Tidak ada Betul. kewajiban, Iya, betul. ya kan? Tidak ada kewajiban, teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi ya silakan ikut. Yang minat saja ya, Pak. Yang minat gitu. Ya, dapat meluangkan waktunya ya. Iya, betul, itu juga. minat dan bakat seperti itu. Nah, itu tantangan pertama, tidak wajib gitu kan. Nah, Oke. tantangan berikutnya itu tadi sudah disinggung, yang bisa meluangkan waktu. Nah, itu luar biasa itu di Poltek itu. Ini berbeda dengan zaman saya kuliah ya. Memang waktunya itu ya seperti itu. Kalau dulu zaman saya itu banyak waktu luang. Banyak peluang ya. Oh, Jadi iya, benar. misal 2 SKS, kalau 3 SKS atau 2 SKS itu paling cuma 2 jam atau 3 jam lah maksimal perkuliahan. Kalau di Betul. sini, wah 2 SKS aja dari pagi sampai jam berapa itu udah full gitu ya Iya, jamnya. betul. Jadi banyak itu. Jadi tapi ya itu jadi tantangan ya. Betul, Tapi betul. ya gimana ya, harus ya gimana ya. Iya, Kalau saya ini harus rangkai nih, saya nggak mau dipotong nih. Jadi silakan, Pak. nggak mau Boleh, dipotong. Pak. Jadi kalau kami melihat dari sisi dosen itu yang selalu kami ulang-ulang ya antar dosen ya, mungkin di perawat sama di bidan sama, bahwa waktu setiap orang itu sama gitu 24 jam gitu kan. Betul, betul. Ya gimana pinternya memanage aja gitu. Orang pinter sekali 24 jam dan masih kekurangan waktu, orang yang cukup pintar juga sama 24 jam dan juga sama kekurangan waktu, orang yang biasa-biasa saja ya sama juga 24 jam dan ya sama juga kekurangan waktu gitu. Betul. Semuanya pasti kekurangan waktu gitu dan Iya. semuanya sama modalnya 24 jam ya, tinggal ya gimana cara memanage-nya. Bisa. Eksekusinya ya, Pak. Iya, Iya, memanage-nya, seperti itu. ya. Manage waktu itu penting itu, seperti itu. Kan ada biasanya yang 24 jam ini orang ini, oh cukup banget nih 24 jam nih bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif daripada yang lain. Iya. Dan ada yang misalkan, aduh kurang nih, lanjut besok aja nih. Kan ada yang kayak gitu ya. Iya, Tiba-tiba orang beda-beda kan orang-orang. Iya, kita seperti itu. manage waktunya. Iya. Nah, tadi tertulis ada minat dan bakat ya, Pak. Nah, Hmm. kira-kira minat dan bakat itu seperti apa sih yang misalkan dapat apa ya mencapai kriteria untuk UKM multimedia ini nih, Pak? Kira-kira bagaimana? Minat dan bakat. Ya, yang minat sebenarnya bakat ya memang namanya minat dan bakat sih ya, kalau dari Wadir 3 itu menyampaikan seperti itu. Ada memang minat dan bakat, tapi kalau menurut saya itu yang paling utama adalah minat ya. Kalau bakat betul. itu kan Bisa diasah ya, bisa Pak, nanti. diasah gitu. Tapi kalau udah nggak minat, waduh Susah. Susah, Pak. itu waduh luar biasa itu. Nah, ya itu seperti itu. Iya. Kemudian kan Bapak ini membimbing UKM multimedia ini nih. Apakah sebelumnya Bapak juga ada pengalaman dalam bidang multimedia gitu? Membimbing mungkin Ada beberapa dari organisasi lain selain multimedia Iya, tuh, Pak. gitu. Gimana tuh, Pak? Iya. Lucu ya. Jadi saya sebenarnya juga rada gimana ya. Background saya ini komputer ya. Jadi bukan dari
orang multimedia gitu ya. Baik. Background saya itu komputer dan lebih ke programmer nih. Kalau ditanya backgroundnya, pengalamannya apa ya? Jadi saya juga nggak ada. Jadi saya kira mungkin banyak dosen itu diserainya itu, maksudnya dikasih mandat itu untuk lebih ke manage ya, cara membimbing gitu. Jadi kalau manage cara membimbing kan itu ilmunya sama ya. Ya, Jadi entah itu kerohanian, entah itu apa, ya kurang lebihnya sama gitu ya. Cuma tinggal balik lagi akhirnya minat dan bakat dosen. Gitu. iya benar. Iya, Jadi betul. mahasiswanya juga minat dan bakat, dosennya juga harus ada minat dan bakat gitu. Jadi eh, dosennya ini mau nggak gitu Iya, berkecimpung di bidang multimedia seperti ini, dan iya, ini luas loh betul, gitu. Pak. Jadi luas dan apa ya, saya lihat nih sekarang ini memang lagi eranya seperti ini. Era digital, ya. Iya, Iya, benar Apalagi sekali. anak-anak ini senang-senang dengan berbau-bau digital ya, seperti kamera Iya, contohnya. iya, Editing lah banyak ya. iya seperti itu. Sudah tidak asing ya. Apalagi sekarang tuh pernah lihat ya di sosial media kayak bayi-bayi atau balita aja udah kena sama HP, Pak. Iya, Waduh. bayangin itu. Berbeda dengan zaman kita. Zaman kita segitu-segitu masih main bola, masih main ya bola bekel ya. Beda Iya, dengan kalau cewek bola bekel iya, tuh. beda dengan anak-anak sekarang, Pak. Jadi emang udah serba digital, Pak. Jadi emang udah ditanamkan mungkin ya dengan era digital ini, Pak. Iya, iya seperti itu. Jadi multimedia ini ya. Jadi ini podcast ini salah satu bentuknya ya, bentuk awal ya. Saya memang Betul. ingin, ayo deh kita punya yang rutin tuh, gitu. Podcast dulu deh, gitu, yang bisa. Nah, nantinya bisa kemana-mana, gitu, Iya, betul. terserah. Nah, ini balik lagi nih, saya ada yang kelupaan tadi. Jadi, awal mula ada multimedia ini sebenarnya dulu itu, awal mula triggernya kenapa ada multimedia ini, salah satunya adalah dari lomba sebenarnya. Oh, iya. Jadi eh apa ya, mahasiswa ini kita kan sering ada lomba ya untuk ini kan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Betul, Pak. Kasihan ya, maksudnya mahasiswa kok ikut lomba. Mahasiswa kan banyak nih yang suka multimedia dan lain sebagainya, ikut lomba-lomba, Betul. udah aja berangkat sendiri, prodi yang memfasilitasi gitu. Terus nanti kami takutnya apa ya kan ada alat apa segala macam peralatan, terus misal nanti butuh mentor dan lain sebagainya lah ya, pendukungnya itu loh. Betul. Kami takut kurang gitu, jadi nggak bisa maksimal. Nah, gimana kalau misal ada yang mewadahi nih? Nah, dulu awal mulanya kan seperti itu tuh, Iya. ide gitu kan. Karena Betul. sudah ada minat bakat, dilihat mahasiswa suka lomba, ada poster tuh. Karena Mika itu kan sering nih. Iya, Ternyata sering saya banget lihat tuh. juga di prodi yang lain sama gitu. Ada lomba poster juga, ada lomba kemarin yang teman-teman ikut apa, lomba vlog ya. Lomba vlog. Ya, lomba-lomba video seperti itu juga banyak tuh. Iya. Gitu. Nah, bagus nih kalau ada yang istilahnya tuh apa ya? Ya itu Yang tadi ada mewadahi. wadah. Ada wadahnya tuh. Jadi nanti di wadah ini nih sok ayo mari bareng-bareng temen-temen nih mau gimana gitu. Iya, Nanti betul. lewat pembimbing siapa tahu kami bisa mencoba memfasilitasi dari Poltekkes. Kalau sepembimbing kan ini ya, maksudnya bisa menjembatani ke Betul, Poltekkes betul. gitu kan. Kami bisa memfasilitasi seperti apa kayak gitu. Iya. Jadi mahasiswa juga bisa lebih mengembangkan lagi tuh bakatnya di sana. Iya, seperti itu harapannya itu. Jadi itu fasilitas di kampus sudah memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Iya. Kayak contohnya event-event seminar ya, Pak, untuk menambah SKKM misalnya. Nah, dari situ juga. Iya, bisa tuh. Terus yang ini nih Pak, podcast. Nah, kenapa sih Bapak memilih podcast untuk program pertama ini? Apakah mungkin jangkauannya lebih mudah atau bagaimana tuh Pak? Ya mungkin teman-teman pada belum tahu nih, Pak.
Ya, maaf ya, Mbak, agak sedikit batuk. Gak apa-apa, Pak. Minum dulu gitu. Tadi terbang kena angin, jet lag. Nah, eh, kenapa podcast ya? Jadi seperti tadi kami sampaikan ya, podcast itu hanya bentuk awal ya, tapi kan tentu ada alasannya ya. Betul. Eh, Kalau bayangan saya pribadi gitu, karena memang ide awal tuh biasanya kan memang dari yang tua gitu kan. Tapi belum tentu ide dari yang tua itu bagus gitu. Dari yang muda itu saya yakin pasti lebih wah lah. Nah, eh, podcast. Jadi kita itu kan universitas ya, gudangnya ilmu tuh. Kalau SD, SMP, SMA itu kan mungkin masih ya ilmunya standarnya. Tapi kalau perkuliahan ini harapannya itu kan pasti ada slot ilmu yang bisa dibagikan lah. Walaupun ini minat dan bakat tetap ya lingkupnya minat dan bakat multimedia ini. Betul. Tapi kan pasti butuh kita itu membagikan ilmu tuh gitu. Nah, gimana nih medianya gitu kan? Ya bisa buku, kalau dosen mah biasa bikin buku gitu kan, maksudnya Betul. bikin jurnal, bikin buku, oke gitu. Nah, tapi kan sekarang nih eranya beda. Era yang kalau kata teman saya itu gini-gini dapat uang tuh. Ya, live TikTok tuh, Pak. Iya gitu, eranya era beda nih. Temen-temen era AI, era multimedia, dan saya yakin banyak ini era gini-gini dapat uang tuh banyak. Iya, Nah, betul. sok silakan eh dari podcast ini kan juga apa ya wujudnya tuh Sebuah jadi ladang nanti ya, Pak. iya jadi nanti bisa mungkin ya bayangan saya awalnya nanti bisa mengundang dari dosen atau dari narasumber yang lain atau mungkin dari Wah. mahasiswa sendiri. Iya. Direktur ya, Pak. Nah, boleh Waduh. itu sangat boleh sekali. Saya yakin direktur juga mau kalau ada kesempatan, ada waktu, Ada waktu ya. saya yakin bisa itu asal ya itu nanti bisa lah diatur ya Iya. gitu. Bisa. Nah, maksudnya membagi materi gitu ya. Jadi Betul. misal teman-teman yang dari RMIK nih mungkin tidak seluruh topik ya yang dibahas, tapi kan potongan-potongan topik itu bisa Iya. gitu. Nah, siapa tahu bisa bermanfaat seperti itu dengan obrolan-obrolan seperti Iya. ini gitu. Jadi menambah informasi juga kan buat Iya, teman-teman yang nonton tuh. iya betul seperti itu. Terus nih Pak, kan ini namanya podcast Tama nih. Mm. Ada gak sih yang melatar belakangi kenapa namanya podcast Tama? Oh gitu. Iya. Kenapa Oh. tuh Pak? Apa ya? Karena mungkin podcast kita ini podcast utama ya. Jadi mungkin diselipkan atau diubah kata-kata menjadi podcast utama mungkin ya. Oh Iya. iya. Iya, Poltekkes Tasikmalaya ya. Sebenarnya Betul. kalau singkatan dari Poltekkes itu Polkestama. Podcast Tama. Dulunya itu Poltekkes Tasikmalaya itu memang disingkat Polkestama. Cuma sekarang saya nggak tahu apakah penggunaan Polkestama itu masih dibolehkan atau enggak karena terakhir kita kan sedang penyatuan nih. Jadi Poltekkes tuh apa ya? Bakal digabung ya Pak seluruh Indonesia ya. Bukan maksudnya brandingnya Oh, tuh. brandingnya. Brandingnya. Jadi makanya Iya. sekarang teman-teman kalau perhatikan tuh masing-masing Poltekkes yang negeri ya itu Iya, Pak. sama. Punya Kemenkes brandingnya sama. Iya, betul. Ya, jadi logonya sama cuma beda tulisan. Kalau kita Poltekkes Tasikmalaya, Tasikmalaya. kalau Bandung Poltekkes Bandung, Iya, Jakarta. betul. Nah, itu jadi brandingnya sama. Nah, nggak tahu apakah dulu kan ada Polkesio, Polkestama, Polkesba, Semarang itu punya singkatan sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang nggak tahu apakah masih diperbolehkan apa tidak. Gitu. Oh, iya. Nah, Dari Almet juga udah beda ya. Almet. Iya, dulu Almet tuh bermacam-macam. Dulu Iya, kita Almetnya beda-beda. bukan gini. Beda-beda. Dulu, Pak. Tapi sekarang sama tuh Disamain se-Indonesia. iya, Gitu. Keren. brandingnya disamakan seperti itu. Tuh, terus ini kira-kira nih topik-topik atau tema yang akan dibahas di tiap episode di podcast ini nih Pak. Gimana tuh Bapak cara menentukan topiknya? Mungkin dari yang muda ini kehabisan topik gitu Pak. Mungkin ya. Biasanya betul. kan kita tuh kalau soal memberi ide tuh bagusnya dari yang tua ya. Susah kita tuh. Untuk mengeksekusinya tuh bagaimana ya? Bingung kita. Kayak kita mau nentuin sesuatu tema aja tuh
harus manggil Pak Maula dulu. Contohnya kemarin event IHSSC ya. Iya betul. Kita sampai bingung nyari-nyari topik tuh gimana ya topiknya. Iya. Ya, Betul. kalau topik itu sebenarnya banyak ya. Cuma memang kadang itu terkubur. Nah, eh kalau sebenarnya gini, jadi kalau prinsip saya ya, itu yang penting maju dulu gitu. Hmm, Kalau topik itu nanti biasanya akan terpikir, bukan berarti kita tidak berencana ya. Berencana itu harus kita punya, pertama apa pekan pertama, pekan kedua itu betul tetap betul. berencana itu tetap. Tapi kalau tanpa action, Betul. nah itu ya kan tahu sendiri. Jadi percuma Iya. gitu. Jadi perencanaan itu penting, action ya penting gitu. Jadi Betul betul. eh kalau misal bisa diambil dari yang ngetren nih, Bang. Kita kan kalau UKM skupnya kan banyak nih. Eh ini dari Remika, mungkin pekan depan dari Bidan, pekan depannya lagi dari Perawat, Perawat pekan depannya lagi dari dari gizi. Gizi, seperti itu. Kalau itu kan macam-macam tuh. Isu-isunya itu dari masing-masing prodi banyak Betul gitu. betul. Belum lagi mungkin isu spesifik yang dibawa oleh prodi. Itu Betul. misal prodi kita RMIK ini masalah pengolahan data kita lagi seneng nih. Maksudnya prodi RMIK, saya kan bilang dari RMIK sendiri ya. Betul. Kita itu memang lagi tertarik eh, dengan pengolahan data nih. Pengolahan data yang seperti apa gitu. Itu kan bisa jadi topik tersendiri tuh. Betul betul, Nah, Pak. pengolahan data yang seperti apa, terus eh, gimana gitu. Betul. Nah, itu macam-macam dari bidan, mungkin banyak gitu. Banyak, Saya nggak mau pasti bicara banyak sih, bidan Pak. ya. Itu nanti dikira melangkain gitu. Bahaya gitu. Gitu. Iya. Kemudian kalau misalnya ini tayang, Ada tayangnya tuh tayang. mau kapan aja gitu. Seberapa sering tayangnya Podcast podcast sama ini? ini biasanya ada beberapa program misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali atau mungkin barangkali mau lebih bagus ya atau seminggu tuh bisa 3 kali. Waduh, 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 susah juga ya itu. Dia tuh yang di belakang sampai ngapa-ngapain ngomong gitu. Mati katanya. Gak bercanda. Iya. Eh kalau dari saya ya, podcast ini ya harapannya untuk awalan tayangnya ya. Ini kita cerita tayangnya ya. Paling enggak 2 pekan ini harus tayang gitu. Tapi Harus kalau tayang. di TikToknya, di Instagramnya yang gini-gini terus dapat uang gitu, itu kan bisa lah sehari 3 kali Iya, rutin, rutin kayak ya, minum Pak. obat. Ya, ya kalau secara ini ya saya kira karena kita masih tahap awal ya, kita Betul, juga Pak. masih Pengenalan. istilahnya kalau manusia ini masih bayi ya. Betul, Jadi Pak. banyak hal yang saya kira di multimedia ini kurang lah gitu. Jadi Betul. mungkin dari segi peralatan, mungkin dari sumber daya, mungkin dari manajemen podcastnya sendiri gitu kan ini harus di manage nih podcast nih. Jadi iya kan bener ya. Jadi Betul, Pak. podcast nih tayang berapa kali, terus topiknya apa seperti Betul. tadi, terus orang yang dilibatkan gimana gitu dan lain sebagainya ini ada manajerialnya dan ini Iya, tidak bisa instan betul, Pak. gitu. Walaupun semuanya saya yakin saya lihat nih, wah eh luar biasa ini teman-teman ini apa ya sangat luar biasa ya kalau teman-teman belum profesional ya Iya, karena belum betul. dibayar gitu kan. Betul. Merintis. Teman-teman ini Rintis. sedang belajar ya, tapi teman-teman saya kira udah nggak kalah lah sama profesional. Saya yakin Wih. seperti itu nih. Kalau di lab Amin, amin. multimedia ini luar biasa lah gitu. Oh, berarti ininya nih pemateri atau narasumbernya tuh bisa dari eksternal UKM ya, Pak?
Jadi dari dosen atau dari mahasiswa, bukan Iya, cuma seperti yang disebutkan Pak Maula tadi. Jadi di podcast ini nih bukan hanya dari ruang lingkup RMIK doang, tapi kita bisa meluas ya Pak. Bisa dari kebidanan, keperawatan, ataupun gizi, iya. teman-teman. Gitu. Kalau misal mau mengembangkan di multimedia mungkin bisa masuk tuh multimedia UKM-nya tuh. Nah iya Pak, mungkin tahun depan ya Pak kita akan mengadakan open recruitment lagi. Atau jangan tahun depan deh, bulan depan ya misalkan ya. Misalkan ya, bulan depan lah. Jadi Ya, bisa. untuk open recruitment itu menurut Bapak media yang paling efektif itu apa sih Pak untuk mempromosikan UMKM ini? UMKM UKM ini apa? Ya ini, Salah satunya ini. ya. Kalau yang kemarin biasanya kan kita sudah coba dengan bagi link ya, tapi itu kan di awal gitu. Kalau Betul. sekarang kan ya ini salah satunya kegiatan kita. Media promosinya. Iya, kegiatan-kegiatan kita ini ya harapannya bisa menarik lebih banyak mahasiswa untuk ikut UKM ini gitu. Karena ya itu tadi UKM ini kan untuk menyalurkan minat dan bakat ya. Kalau yang penting minatnya dulu gitu. Kalau sudah Betul. berminat nanti bakatnya itu Apapun diasah lah. dilibas ya, Iya, Apapun dilibas. seperti itu. Betul. Gitu. Berarti ke depannya nih program-program dari multimedia ini bukan cuma podcast aja ya kan, Pak? Iya, Pasti ada banyak. Wah, seru tuh kayaknya. ya. Kita tunggu saja ya apa saja program yang akan ditampilkan di UKM multimedia ini. Betul. Kemudian harapan Bapak nih untuk UKM ini ke Sebagai depannya. pembina UKM ini Pak, apa sih Pak? Apa untuk anak-anak yang ingin masuk contohnya? Harapan Bapak tuh apa? Harapannya ya. Harapan terakhirnya ya tentu gede lah ya, itu harapan pembimbing pasti seperti itu ya. Tapi kalau harapan jangka pendeknya itu, harapan jangka pendek nih ya, yang saya inginkan itu adalah istiqomah. Ini Istiqomah. Istiqomah. Jadi Wow. lakukan yang Konsisten. teman-teman bisa walaupun itu kecil, tapi secara konsisten. Betul, Pak. Terus aja istiqomah seperti itu. Nanti ketika sudah terbiasa, saya yakin deh di situ banyak pengalaman. Di situ Betul, Pak. banyak kemampuan yang diasah itu nanti pasti nanti lama-lama akan besar sendiri seperti itu. Gitu. Jadi sekecil apapun kalian bertindak ya, itu Iya. akan berdampak besar bagi UKM multimedia ini. Jadi Iya. jangan ragu dan jangan sungkan untuk masuk multimedia ini ya. Iya. Betul. Untuk mengasah minat dan bakat kalian di UKM ini. Iya, ditunggu sih itu. Ditunggu banget sih untuk kalian yang mau join UKM ini. Bisa Betul. melewati Bapak Maula. Mungkin nanti di-share posternya kali ya. Mungkin nanti ada saatnya open recruitment lah. Ditunggu aja ya. Ya, mungkin sekian saja ya Pak. Obrolannya sangat menarik sekali dan sangat informatif sekali dari Bapak ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak udah menyempatkan waktunya di kala sibuk-sibuk akhir tahun ya Pak. Iya, Pak. Betul. Program ya Pak. Iya. Iya, sama-sama lah. Saya juga berterima kasih teman-teman sudah merealisasikan kegiatan ini ya. Terima kasih Betul. juga sudah diundang. Sama-sama, Pak. Saya senang kok bisa ikut berpartisipasi dalam acara seperti ini. Siap, Pak. Kita juga makin termotivasi nih betul, untuk mengembangkan Iya, UKM ke depan. ini. Iya, apalagi dengan adanya podcast nama ini. Iya, betul. Terus UKM-nya nih, promosi lagi. Jadi untuk kalian yang ingin masuk UKM multimedia ini bisa klik link di bawah ini ataupun bisa nanya-nanya ke Bapak Maula ataupun Atau ke kita berdua juga bisa sih. iya, nanti di-share ininya ya, Di-share. kontak personnya. Nah, Sudah mungkin Ya. itu saja Pak. Mungkin Oke. ada sedikit pantun dari saya ya. silahkan. Ikan sepet dimakan aura kasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Luar Terima biasa. kasih banyak, Bapak. Iya, terima kasih. Oke. Ya. Sampai jumpa. Ya, oke, terima kasih.